Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Novitasari, perwakilan dari kelompok Sekawan Limo, yang akan mempresentasikan hasil penyusuran makalah kelompok kami yang berjudul Penerapan Ekologi Industri untuk Menanggulangi Limbah Tekstil dan Penggunaan Energi Tak Terbarukan. Di sini, untuk penyusunan makalah tersebut, tentunya memiliki latar belakang yang telah kami simpulkan di sini, yaitu pesatnya perkembangan industri memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, namun ini juga bisa menimbulkan permasalahan lingkungan yang serius, khususnya pencemaran akibat limbah tekstil dan penggunaan energi tak terbarukan. Industri tekstil ini merupakan salah satu kontributor eh, pencemaran terbesar. Nah, sedangkan sektor industri secara umum ini sangat bergantung pada sumber energi fosil. Oleh karena itu, penerapan konsep ekologi industri ini menjadi penting sebagai solusi yang berkelanjutan. Di sini terdapat dua rumusan masalah pada makalah yang telah kami susun, yang dimana makalah ini merumuskan dua permasalahan utama. Yang pertama, bagaimana dampak limbah tekstil terhadap lingkungan serta bagaimana ekologi industri dapat mengatasinya. Dan ada juga permasalahan bagaimana solusi ekologi industri dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan. Nah, tujuan dari makalah ini sendiri itu mampu menganalisis penerapan ekologi industri dalam pengelolaan limbah tekstil serta dapat menjelaskan strategi penggunaan energi terbarukan di sektor industri itu sendiri. Dari latar belakang juga kami merumuskan manfaat penelitian ini, yang dimana makalah ini memberikan beberapa manfaat. Yang pertama itu bagi akademisi sebagai bisa bisa dijadikan sebagai referensi dan pengembangan kurikulum. Adapun untuk bagi pelaku industri bisa dijadikan sebagai panduan penerapan ekologi industri untuk efisiensi dan berkelanjutan. Nah, manfaat ini juga bisa bagi masyarakat, manfaatnya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya industri yang ramah lingkungan. Sini masuk ke isi pembahasan dari penyusunan makalah kelompok kami, yang dimana di sini ada poin ekologi industri dan limbah tekstil. Nah, ekologi industri ini memandang sistem industri sebagai bagian dari ekosistem yang harus meniru cara kerja alam. Dalam konteks limbah tekstil ini, industri menghasilkan limbah cair, padat, dan gas yang berbahaya bagi lingkungan. Adapun di sini menjelaskan mengenai pendekatan berbasis ekologi industri seperti JLD atau Zero Liquid Discard upcycling. Terus ada juga simbiosis industri dapat secara signifikan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua ada energi tak terbarukan dalam industri, yang dimana di sini menjelaskan bahwa sektor industri masih bergantung besar pada energi fosil seperti batu bara dan juga minyak bumi. Dampaknya adalah bisa meningkatkan emisi karbon dan krisis iklim, yang dimana strategi ini
dianjurkan oleh konsep ekologi industri meliputi penggunaan energi terbarukan, pemanfaatan bisa juga menjadi pemanfaatan panas limbah atau bisa dibilang waste heat recovery. Terus juga bisa menggunakan penerapan ISO 5001 serta audit dan efisiensi energi. Baik, di sini akan saya lanjut. Di sini ada simbiosis industri dan studi kasus Kallenbrock. Simbiosis industri adalah bentuk kolaborasi antar industri dalam memanfaatkan limbah dan sumber daya secara bersama. Studi kasus Kallenbrock ini di Denmark menunjukkan keberhasilan simbiosis industri, di mana limbah dari satu industri dimanfaatkan oleh industri lain sehingga efisiensi meningkat dan emisi menurun drastis. Lalu untuk potensi implementasi di Indonesia itu, Indonesia memiliki potensi besar dalam menerapkan ekologi industri, terutama di kawasan industri baru dan sektor padat karya seperti tekstil dan makanan minuman. Namun tantangan seperti kurangnya kesadaran, keterbatasan teknologi, dan belum optimalnya regulasi masih menjadi hambatan yang harus diatasi bersama oleh pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Baik, adapun untuk kesimpulan yang telah kami simpulkan pada makalah ekologi industri ini, yaitu penerapan ekologi industri bahwa eh, di ekologi industri ini mampu menjawab tantangan lingkungan di sektor industri dengan cara menciptakan sistem produksi yang efisien, rendah limbah, dan berkelanjutan. Terus juga bisa memanfaatkan teknologi seperti ZLD, energi terbarukan, serta kolaborasi antar industri menjadi solusi nyata. Adapun untuk penyusunan makalah ini kami eh, menjadikan model salah satu inspiratif dari studi Kalundborg sebagai menjadi acuan kami, dan di sini juga dijelaskan pada makalah bahwa studi Kalundborg ini menjadi model inspiratif bagi Indonesia untuk mengembangkan kawasan industri hijau. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.